وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin imamina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, Majelis Ta'lim Cahaya Iman. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Jadi Syawal sudah berlalu, tapi tentu karena ini pertemuan kita secara formal baru terjadi pagi hari ini, ya kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kebaikan kita di bulan Ramadan. Nah, di antara warisan Ramadan saya kira yang perlu untuk kita terus lestarikan, khususnya di majelis kita ini, tentang Al-Quran. Maka kajian kita di Jumat pagi ini tetap ya hidup bersama Al-Quran. Kemudian kajian kita di hari Sabtu hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, kalau kita memperhatikan susunan Al-Quran, ya, surat-surat di dalam Al-Quran, maka kita dapatkan setelah surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, itu terdapat surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang sering kita baca. Nah, para ulama tafsir kita memberikan beberapa pandangan atau penjelasan bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk menerima wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ada 5 ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang diturunkan oleh Allah pada malam, ya, atau yang disebut dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Itu adalah persis apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, ya, pada bulan Ramadan. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah, sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ini pertama. Sehingga ketika Al-Quran ini telah berlalu 14 abad, kita masih mendapatkan pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya agar kita tetap menyadari seolah-olah Jibril yang datang kepada Rasulullah pada 14 abad yang lalu itu juga datang kepada kita umat Islam pada setiap tahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Nah, ini poin yang pertama, sehingga keyakinan kita bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah, seperti ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu betul-betul dirasakan oleh setiap umat Islam. Sehingga tidak ada lagi yang beralasan di antara kita dia tidak bisa hidup bersama Al-Quran. Nah, ini pelajaran yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena saat ini tentu banyak sekali pilihan jalan-jalan kehidupan di era yang luar biasa saat ini. Bahkan ya belum lama ini seorang ilmuwan Israel ya, namanya Yuval Harari ya, menulis tentang prediksi masa depan umat manusia, di mana umat manusia ini akan menjadi hamba bagi teknologi yang dia ciptakan sendiri. Nah, itu panjang tebel buku itu, saya lihat juga kemarin di Gramedia. Nah, dalam suasana seperti ini, termasuk juga pandemik ya, yang masih terus belum berakhir, bahkan kemarin tembus di angka 1.600 ya, pada laporan hari kemarin. Al-Quran ini sudah tidak ada lagi pilihan lain. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini bisa menunjukkan kita dan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lurus, yang akan menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Ini adalah jalan Allah, metode kehidupan yang digariskan oleh Allah. Ya, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Jadi ada banyak sekali pilihan jalan-jalan yang lain di luar Al-Quran, maka nanti kita akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kehidupan kita sebagai orang yang beriman ujungnya juga kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita bermula dan dimiliki oleh Allah dan nanti juga berakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah perlu kita merasakan pada diri kita masing-masing, kita tetap dapat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak para sahabat berdoa kepada Allah semata untuk bisa bersama beliau. Bahkan banyak di antara para sahabat tidak meminta apapun kenikmatan di dunia ini kecuali bisa hidup bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Al-Quran ini juga demikian. Nah, sekarang kalau kita masuk di bulan Zulqa'dah, artinya baru 1 bulan yang lalu malaikat Jibril turun ya, mengaktifasi lagi, menguatkan kembali energi rohani kita, energi spiritual kita melalui peristiwa Lailatul Qadar. Karena apa? Kedua itu tadi, kedua adalah kata Imam Mutawalli Sya'rawi, tanazzalul malaikatu warruh. Jadi pada malam itu Jibril alaihi salam memimpin serombongan malaikat yang kita tidak pernah mengerti berapa bilangan mereka, berapa jumlah mereka. Mereka ini turun kepada kita. Nah, mereka turun kepada kita sehingga beliau mengatakan malaikat yang pernah turun 14 abad yang lalu dan sekarang Rasulullah telah meninggal dunia, ini turun kepada kita. Malaikat Jibril datang kepada kita. Dengan apa datangnya itu? Dengan keberkahan. Dengan membawa kedamaian. Apa itu? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kedamaian yang pernah dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 14 abad yang lalu, beliau pula yang datang kepada kita pada masa sekarang ini membawa kedamaian,
ketentraman, kebahagiaan, ketenangan yang sama. Jadi ibu bapak sekalian yang saya muliakan, ini sekilas tentang malam Lailatul Qadar yang kita lalui pada Ramadan kemarin. Nah, kita sebagai sekarang ini di komunitas kita ini, di jamaah kita ini, Cahaya Iman ini tentu tidak menginginkan kebersamaan malaikat Jibril dengan kita itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau kita ingin merasakan kebersamaan dengan malaikat Jibril, sebagaimana Jibril alaihissalam juga membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya yaitu satu. Apa? Mari kita bersamai Al-Quran ini. Nah, itulah yang menjadi sebab mengapa kita tetap konsisten untuk pada Jumat pagi ini terus mengaktifasi Al-Quran yang ada di dalam diri kita. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sangat populer ya di tengah-tengah kita itu pernah berbicara, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Aku telah tinggalkan dua perkara bagi kalian dan kalian tidak akan. Jadi ucapan Nabi adalah kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan kedua tinggalan ini, yaitu kitab Allah Al-Quran wa sunnata nabiyhi, dan sunnah nabinya. Insya Allah pada Sabtu pagi kita membaca nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian, ketika juga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kazalika linusabbita bihi fuadak. Mengapa Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, jadi tidak sekaligus. Karena orang-orang musyrik terdahulu dan orang-orang yang ingkar kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghendaki wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa Al-Quran itu? Kalau memang benar dari Allah, mengapa harus berproses? Kenapa tidak diturunkan saja sekaligus? Nah, Allah sendiri yang menjawab, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Agar dengan demikian itu kami tetap dapat mengokohkan qalbumu, nuranimu. Apa maknanya jamaah sekalian? Berdasarkan penelitian gitu kan. Kalau taruhlah pada masa Rasulullah, gangguan-gangguan yang beliau terima itu sedemikian dahsyat, dari gangguan politik, boikot ekonomi, boikot sosial, bahkan beliau diisolasi, beliau disabotase, bahkan para sahabat itu disiksa. Tapi sebetulnya kita pun pada masa sekarang ini mengalami tekanan-tekanan yang seperti itu, tapi dalam bentuk yang berbeda. Bahkan menurut para peneliti, semakin ke sini, semakin banyak manusia yang tidak bahagia di dalam hidupnya. Meskipun dimudahkan oleh Allah berbagai macam fasilitas untuk persoalan-persoalan dunia. Kalau dulu, kalau tidak pergi ke sawah, karena kita ini negeri agraris,
mungkin dia tidak bisa bertahan hidup. Kemudian naiklah menjadi birokrat dan seterusnya itu. Tapi hari ini ada orang yang hanya tinggal di atas kursi saja di dalam rumahnya itu bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan-keuntungan dunia. Artinya apa? Fasilitas kehidupan ini sedemikian dahsyat. Tetapi satu hal yang sering hilang di dalam diri kita adalah manusia saat ini sering tidak bahagia. Bahkan mereka menjadi hamba dari teknologi yang dia bikin sendiri. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah kita menghadapi juga apa yang dulu dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa obat daripada tekanan-tekanan kehidupan yang sangat berat? Allah menyatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 32, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran ini sebagaimana Rasulullah juga tidak perlu kemudian kita lahap sekaligus, tidak perlu. Mungkin 1-2 ayat kita baca, dan kita tidak kemudian kekeh hanya semata-mata memperbanyak halaman yang dibaca. Tetapi pada setiap kata-kata, pada setiap ungkapan-ungkapan, itu tersimpan berbagai macam pelajaran yang harusnya kita ambil, kita renungi, dan kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Kalau demikian, maka bisa saja dunia ini bergejolak. Apalagi pandemi kita yang saat ini juga belum berakhir, kita melihat macam-macam lah, termasuk kerentanan rumah tangga, ternyata juga ada pengaruhnya juga ini. Ekonomi sudah pasti, politik juga kurang-kurang juga dikendalikan akan macam-macam ini. Nah, dalam ketegangan-ketegangan inilah jemaah sekalian, monggo kita agar mendapatkan karunia yang didapatkan oleh Rasulullah, linusabbita bihi fuadak, agar kami dapat mengokohkan ya hatimu wahai Muhammad, karena inti daripada kebahagiaan kita ini ada di kolbu kita. Kita bersamai Al-Quran. Nah, demikian pula apa yang diucapkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 102. Apa firman Allah di situ? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad ya, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh malaikat Jibril dari Tuhanmu bil haq, dengan sungguh-sungguh benar ya, bukan tipu-tipu, bukan hoax, tapi sungguh kebenaran ya. Allah malah menyatakan di dalam An-Nahl 102, liyuthabbital ladzina amanu, agar Allah dengan Al-Quran yang diturunkan itu dapat mengokohkan pendirian dan kehidupan orang-orang yang beriman. Nah, dari sinilah jemaah sekalian, para ulama kita mengambil satu kaidah bahwa Al-Quran ini adalah ya penopang hidup ya, soko guru kehidupan yang paling agung. Nah, ini yang dikatakan oleh mereka, zalika annahu yazra'ul iman wa yuqawwis silata billah. Karena apa? Al-Qur'an ini yang terus kita bersama ini terus menumbuhkan ya, menumbuhkan keimanan pada diri kita dan semakin menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama kita juga menasehati, barang siapa yang ingin didengar tutur katanya oleh Allah, hendaklah dia berdoa.
Tetapi barang siapa yang ingin diceramahi, ya, dan diajak berbicara secara langsung oleh Allah, hendaklah dia membaca dan mentadabburi Al-Quran. Nah, inilah yang disarankan oleh Allah di dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya. Ini adalah kitab yang diturunkan, ya, kepadamu wahai Muhammad, agar umat manusia mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki anugerah pengetahuan yang mendalam itu selalu mengingat-ingat. Ingat, kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita lalaikan perjanjian itu. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, poin berikutnya yang kita baca adalah apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di. Beliau menulis satu kitab tafsir, ya, yang bagus sekali, ya, Tafsir As-Sa'di atau Taisir Al-Karim Ar-Rahman, ya. Beliau menyatakan, ya, annahu bizalika yasilul abdu ila darajatil yaqin wal ilmi bi annahu kalamullah. Ketika kita terus membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran ini, maka seorang hamba, kata beliau, akan sampai kepada derajat keyakinan dan derajat ilmu pengetahuan bahwa sungguh Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita bisa perhatikan, ya, apalagi di zaman hoax sekarang ini, sulit sekali kita memisah-misahkan mana berita yang benar-benar adanya dan mana yang tidak benar adanya. Nah, itulah yang terus terang secara pribadi yang membuat saya belum beriman dan tidak akan beriman dengan WA sampai hari ini. Kenapa? Begitu sulitnya. Nah, Al-Quran ini, kata Al-Imam As-Sa'di, semakin banyak kita dekati, semakin banyak kita baca dan tadabburi, kita akan sampai kepada derajat keyakinan dan ilmu pengetahuan bahwa sungguh Al-Quran itu adalah tidak lain dan tidak bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jin saja, kata Al-Quran, kita perhatikan di dalam surat Al-Jin ayat 1-2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyd. Katakan, ya, bahwa telah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sekelompok, ya, makhluk dari jin itu menyimak Al-Quran dengan sangat seksama dan kemudian mereka memberikan testimoni, inna sami'na qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang begitu menakjubkan, yahdi ila rusydi, dan Al-Quran yang didengar oleh mereka ini menunjukkan kepada kebaikan, kebenaran, kelurusan di dalam hidup. Nah, ini jin. Padahal Al-Quran ini yang bergelut, ya, sejak awal itu adalah manusia, yaitu para sahabat dan kita pada saat ini. Karena itu kita juga seharusnya demikian. Ada keterlibatan emosi kita di dalam berhadapan dengan Al-Quran ini. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan, ya, di dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, ya. Kalla innahu tazkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yazkuruna illa an yasha Allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi ada manfaat yang sangat besar. Al-Quran ini adalah sebagai pengingat yang sangat baik. Tapi bagi orang-orang yang mau mendapatkan peringatan. Ya kan, ya ibarat katalah kita mengatakan misalnya besok kita janjian. Pengajian misalnya, lalu kita bilang mohon sehari sebelum jadwal pengajian itu saya diingatkan. Nah, bagi kita yang merasa punya kepentingan dengan diingatkan orang itu senang. Ustaz, besok pengajian jangan lupa matur sembah nuwun. Senang kita. Kenapa? Karena memang kita merasa butuh diingatkan. Kalau tidak diingatkan mungkin besok lupa karena ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kita dulu juga punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum. Semua umat manusia ini sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa Allah lah yang satu-satunya zat yang menciptakan kita dan satu-satunya zat yang berhak kita persembahkan pengabdian kita dan penghambaan diri kita kepada Dia. Tapi manusia ini kan kata para ulama juga disebut manusia ya karena salah satu karakternya dia lupa. Maka perlu diingatkan. Nah, media untuk mengingatkan manusia di mana alat pengingat ini tidak akan error, tidak akan rusak sepanjang masa karena di bawah pengawasan Allah, itulah Quran. Jadi sebetulnya alarm yang paling baik di dalam hidup kita ini ya Al-Quran itu sendiri. Tapi ingat, kita sanggup mendapatkan manfaat dari peringatan Al-Quran ini juga kembali kepada masyiatullah, kehendak Allah juga. Nah, kehendak inilah yang terus kita raih. Tapi Allah kan paham juga kalau kita setengah hati pun ya tidak mungkin lah, ya. Maka harus ada komitmen. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah inilah kemudian yang pantas untuk ditakuti oleh kita. Allah pula yang satu-satunya zat yang dapat memberikan ampunan. Siapa pula yang bisa mendapatkan manfaat dari peringatan Al-Quran? Saya zakkaru man yakhsha. Orang yang punya rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, ya sulit. Jadi betul kata seorang pemikir, bangsa yang maju itu ya harus ada yang ditakuti. Lah kita ini bangsa yang kadang-kadang nggak ada yang ditakuti saat ini. Makanya kita barangkali susah maju karena tidak ada yang ditakuti. Ya, ini penting untuk kita ingatkan. Di dalam surat Abasa juga ya kita perhatikan, au yazakkar fatanfa'ahu dzikra. Jadi memang ada potensi kita, kemauan kita untuk mengingat, diingatkan, maka peringatan itu menjadi bermakna. Tapi kalau memang di dalam mental kita, sikap kita ini memang abai, mengabaikan, melalaikan, ya mau diingatkan dengan apapun, disetelkan Al-Quran MP3 sampai volume yang terbesar, barangkali ya tidak akan bermakna. Maka khasyah ini menjadi penting. Karena itu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan, ya tabiru fayanfa'uhu li'tibar wal itti'az. Jadi kita mengambil pelajaran ya setelah merenungkan Al-Quran, maka insya Allah pelajaran ini akan menjadi bermanfaat di dalam hidup kita. Tapi tetap kembali kepada sikap individu kita masing-masing dari kita. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan,
Saya kira ini untuk merefresh sajalah ya dari apa yang sudah kita kaji ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.